Assalamualaikum pemirsa Dafika TV. Bulan suci Ramadan telah tiba, bulan penuh berkah dan indahnya Islam kembali hadir menemani Anda. Dan di studio saat ini sudah hadir bersama saya Ibu Hajah Siti Romadiah SAG MPDI dari Kemenak Lampung Tengah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Puasa lancar hari ini? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara ini bekerja sama antara Dafika TV dan juga Kemenak Lampung Tengah. Nah, pemirsa Dafika TV, Allah menciptakan dua telinga dan satu mulut untuk menjadi rahasia penciptaan. Ada istilah lebih baik jadi pendengar yang baik dibanding menjadi orang yang banyak bicara, karena lisan kita kadang menjadi penentu nasib kita di masa yang akan datang. Seperti tema kita hari ini, menghindari ghibah dan fitnah di bulan suci Ramadan, Bunda ya. Saya manggilnya Bunda lagi. Dan bisa diterangkan kepada pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kiranya tiada kalimat yang paling indah yang bisa kita ucapkan di kesempatan hari ini. Kita bisa masih Allah berikan kesehatan, kesempatan dan masih menjalankan ibadah puasa dengan lancar dan alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Sholawat serta salam mari senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Dafika TV, sebagaimana ayat tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana Allah wajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar tujuannya adalah agar kamu bertakwa. Dari ayat ini kita sebagai umat Islam diwajibkan berpuasa yang tujuan akhirnya adalah takwa, dan takwa inilah yang akan mengantarkan kita ke surga. Tetapi puasa kita itu seringkali ada hal-hal yang akan menghilangkan pahala puasa. Salah satunya yang disebutkan Mas Abi tadi, hibah dan fitnah. Nah, kalimat hibah ini di kalangan kita itu sesuatu yang biasa. Kenapa? Karena memang tidak mengeluarkan biaya, tidak mengeluarkan tenaga untuk menjaga puasa kita, agar puasa kita benar-benar menentukan derajat takwa. Maka kita memang harus selalu berhati-hati menjaga ucapan, perbuatan, dan hal-hal yang bisa membatalkan dan menggugurkan pahala dari puasa. Karena ada 5 hal dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, itu disampaikan ada 5 hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah berbohong, yang kedua menggunjing, yang ketiga menghibah, yang keempat berdusta, yang berdusta atau bersumpah palsu, dan yang kelima memandang dengan syahwat. Nah, materi kita yang akan kita bahas adalah tentang menghibah. Nah, menghibah ini sesuatu yang sangat mudah diucapkan. Kadang yang mengucapkan itu sering tidak sadar bahwa obrolannya, kalimatnya, dan perbincangannya itu merupakan hibah. Hibah ini kadang orang menganggapnya bahwa apa yang saya ucapkan itu benar, gitu. Kenapa? Kenyataan. Padahal memang hibah adalah sesuatu yang nyata dan ada pada seseorang. Kemudian kalau toh itu yang diobrolkan, disampaikan itu sesuatu yang tidak benar, itu masuk pada fitnah. Ya, kategori fitnah. Maka sangat berhati-hati. Hibah salah satu yang akan menggugurkan pahala dari puasa kita. Jangan sampai puasa kita itu
menjadi puasa yang hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Karena ada tingkatan dari puasa, ada 3 tingkatan. Orang-orang yang menjalankan puasa itu ada yang puasa orang awam, yaitu mereka menahan hanya lapar dan haus, tetapi masih melakukan hal-hal yang suka menggugurkan puasa, sehingga dia hanya dapatnya lapar dan haus, tetapi pahala dari puasa sama dengan ketika orang itu meniup balon, tetapi kemudian balonnya meletus, hilang gitu. Dan itu banyak tidak disadari. Hibah itu tidak hanya dilakukan oleh kaum perempuan, banyak juga kaum laki-laki. Yang itu tadi tidak disadari bahwa apa yang disampaikan, apa yang dibicarakan, apa yang diobrolkan itu masuk dari kategori hibah gitu. Nah, untuk itu mari kita sama-sama saling mengingatkan. Ketika kita diajak ngobrol, ketika kita diajak berbincang, itu kita saling mengingatkan bagaimana agar obrolan kita itu tidak mengarah kepada ghibah. Jadi Ibu, sebenarnya antara ghibah dan fitnah itu kalau bisa bicara jarak itu sangat tipis ya Ibu ya. Iya. Jadi kalau pembicaraan yang kita bahas itu adalah sesuatu yang benar. Dibicarakan itu ghibah. Ya, itu masuk kategori ghibah. Tapi kalau tidak benar itu menjadi fitnah. Jadi memang mungkin selama ini saya juga berpendapat bahwa kalau memang itu benar adanya iya kan real, berarti nggak ghibah gitu. Tapi ternyata dalam Islam itu masuk kategori ghibah. Iya. Jadi ghibah itu membicarakan sesuatu yang ada pada seseorang, ya, baik itu sesuatu yang ada padanya, kemudian orang itu senang atau tidak, yang benar-benar ada dan terjadi. Kita kan sering tidak sadar, apalagi nih senang ada kelompok kadang ibu-ibu itu ibu-ibu ngerumpi grup ngerumpi atau grup terus ada juga yang statusnya sering bilang gini, ini kita lagi biasa hibah gitu ya. Nah, kita hindarilah. Kenapa? Sesuatu yang membicarakan tentang orang lain, apalagi itu hal yang buruk, itu sudah masuk ghibah. Dan bahaya ghibah ini luar biasa. Diibaratkan orang memakan daging saudaranya sendiri. Artinya bayangkan saja kita memakan daging atau bangkai orang yang kita bicarakan, dan ini akan menggugurkan pahala dari puasa kita. Orang yang dibicarakan dia nggak tahu, dia bahkan entah sedang apa, dia menjadi topik pembicaraan, dan ini akan kita mentransfer pahala untuk orang-orang yang dihibahkan. Ya, Ibu, berarti misal yang kita bicarakan itu hal-hal yang baik tentang seseorang, itu apakah masuk kategori ghibah? Sebenarnya kita membicarakan misalkan si A begini, tapi dalam kapasitas hal yang dibicarakan adalah hal yang baik. Ya, selama orang yang kita bicarakan itu tidak suka, itu masuk kepada hibah. Kalau kita membicarakan hal yang baik, itu kita bisa menjadi contoh atau menjadi motivasi untuk kita, dan ketika orang itu tidak senang, kita bisa tidak menyebutkan inisial gitu. Artinya kalau kita menyebutkan teman kita kemarin ada loh yang itu hal-hal yang baik, selama orang itu tidak keberatan dan itu tidak menghasilkan hal-hal yang negatif, mungkin masih boleh saja ya. Boleh dibicarakan. Tapi kalau orang itu tidak suka, kemudian juga apalagi itu hal yang buruk, itu tentu sebisa mungkin dihindari. Karena itu tadi sama dengan kita memakan bangkai saudara kita sendiri. Iya, pemirsa Dafika TV, kita akan terus melanjutkan perbincangan kita dengan tema menghindari ghibah dan fitnah di bulan suci Ramadan. Namun setelah yang berikut ini masih di indahnya Islam Dafika TV dan Kemenak Lampung Tengah.
Pemirsa, masih di indahnya Islam, kerjasama Dafika TV dan Kemenak Lampung Tengah masih bersama dengan Ibu Hajah Siti Romadiah SAG MPDI seputar menghindari gibah dan fitnah di bulan suci Ramadan. Ibu, bisa kita lanjutkan lagi tentang gibah dan fitnah ini? Ya. Pemirsa Dafika TV yang berbahagia, kita lanjutkan bahwa tentang materi hibah dan fitnah. Mari kita sama-sama menghindari di bulan Ramadan ini untuk selalu menjaga lisan kita, karena hibah itu adalah satu perbuatan dosa yang menghantarkan seseorang ke neraka. Kemudian hibah ini ada ciri-ciri yang mungkin bisa kita sampaikan, ya, karena kita kadang apa yang kita bicarakan seringkali apa yang saya bicarakan ini benar, ada pada dan dilakukan orang tersebut. Nah, itu sebagian kita itu menganggap itu bukan hibah. Karena apa? Karena benar ada pada orang tersebut. Nah, apa sih ciri-ciri hibah? Yang pertama, apa yang kita bicarakan itu tidak disukai oleh orang yang kita bicarakan. Yang kedua, yang kita bicarakan itu hal yang menyakiti hati orang yang kita bicarakan. Kemudian yang ketiga, itu hal-hal yang tidak penting yang kita bicarakan tentang seseorang. Dan ini kebanyakan dari kita ternyata lebih parah dari itu. Sering yang dikatakan itu hal-hal yang lebih menjurus kepada fitnah. Sering membicarakan itu dengan hal-hal yang keburukan. Kenapa? Karena biasanya orang hibah itu lebih banyak karena ketidaksukaan atau karena ada iri, yang sebagian orang iri atau mengajak orang lain untuk tidak menyukai orang yang dihibahkan. Dan ini kan sangat berbahaya gitu. Ini akan mengganggu pergaulan antar sesama. Kemudian juga akan menimbulkan prasangka. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dijelaskan Allah sangat melarang kita berprasangka buruk. Kemudian kita juga dilarang untuk menggunjing. Menggunjing ini di sini sama dengan menghibah. Bahkan di situ dijelaskan di surat Al-Hujurat ayat 12, apakah kalian mau menggunjing atau menghibah itu sama dengan memakan bangkai saudaranya sendiri? Apakah engkau tidak merasa jijik? Itu dijelaskan seperti itu di surat Al-Hujurat ayat 12. Nah, menggunjing atau menghibah itu sesuatu yang kadang kita merasa tidak sadar. Apa yang kita bicarakan itu kalau bahasa gaulnya gosip, semakin digosok semakin asik ya. Artinya ketika seseorang itu membicarakan sedikit saja, kemudian lawan bicaranya itu menanggapi atau menambah, membumbui, nah, itu akan melebar dan menjadi temanya yang kita gosipkan itu akan nambah bumbu, nambah asik. Kemudian ujung-ujungnya bisa memfitnah. Gitu. Kenapa? Karena kalau pembicaraan tersebut itu sudah dibumbui dengan kebencian atau rasa dengki, itu pasti akan menghasilkan fitnah. Nah, Ibu Siti Romadiah, kalau misalkan yang kita bicarakan orangnya ada di antara kita, itu seperti apa? Kalau yang kita bicarakan orangnya ada di depan kita, sebaiknya kita tanya langsung kepada yang bersangkutan. Artinya orang tersebut merasa kalau yang kita bicarakan yang bersangkutan tidak keberatan, dan memang itu hal-hal yang
pengen ditanyakan atau pengen mengkonfirmasi, kita bisa tanya langsung karena ada orangnya. Nah, artinya apa yang kita bicarakan, kita bisa ngobrol dan klarifikasi secara langsung. Iya. Misalnya ada berita ini nih, kebetulan ada orangnya, benar enggak gitu. Itu lebih baik ketimbang kita berbicara di belakang. Karena menjaga hubungan pertemanan itu luar biasa sangat penting. Ketika sudah terjadi hibah dan orang yang dihibahkan tuh tahu dari orang lain atau apalagi sampai fitnah, itu akan memutus tali silaturahmi. Akhirnya timbul rasa benci. Gitu. Nah, Ibu, kan kadang-kadang ada yang bilang gini, ya udah nggak apa-apa kamu bicarain saya, kan amal kamu buat saya gitu. Ya. Itu seperti apa itu? Itu orang-orang yang artinya hatinya sudah lapang. Kalau orang yang paham, enjoy aja kok kalau dihibahin gitu, ya. Dibicarakan. Kenapa? Ketika kita dibicarakan atau dihibahkan oleh orang lain, itu kita sebenarnya lagi dapat transferan pahala gitu. Tapi kan seringkali banyak yang nggak paham. Akhirnya timbul berantem. Kemudian timbul permusuhan. Dan ujung-ujungnya tidak kenal. Akhirnya memutus tali silaturahmi. Dan memutus tali silaturahmi juga ada ayat yang menegaskan bahwa memang itu tidak diperbolehkan ya. Kan biasanya juga mengurangi rezeki ya. Iya, jelas. Ketika ada undangan makan, jelas kita nggak diundang. Kenapa? Karena terputus tadi silaturahminya. Nah, kembali ke ghibah, Ibu. Misalkan kayak seperti kita mengatakan seseorang dengan istilah, misalkan kalau dengan badannya besar dengan istilah apa seperti itu juga termasuk ghibah kah atau seperti apa, Ibu? Iya, selama orang yang bersangkutan itu keberatan dan tidak suka, kita kan sering ya, bocil, gemoy gitu ya. Selama orangnya happy, saya kira nggak masalah. Tapi kalau orang itu keberatan dan merasa terhina, apalagi kalau kita menyebutkan sudah fisik, nah itu kita sebenarnya bukan hanya menyakiti hati orang tersebut, tapi kita juga sudah menghina sang pencipta. Iya, kenapa? Karena yang memberi ciptaan fisik itu kan Allah. Kalau boleh memilih, semua orang ingin diciptakan sempurna. Secara sempurna. Iya, kalau boleh milih, orang itu ingin diciptakan semua indah, cantik dan ganteng. Tapi karena itulah yang Allah beri, maka kewajiban kita sebagai umat harus saling menghargai. Saling menghargai, dan yang memiliki peran tersebut juga harus mensyukurinya ya, Ibu ya. Dan pemirsa Dafika TV, kita akan terus kembali di Indahnya Islam bersama Ibu Siti Rohmadiah tentang menghindari ghibah dan fitnah di bulan suci Ramadan setelah yang berikut ini. Pemirsa Dafika TV masih di Indahnya Islam menghindari ghibah dan fitnah di bulan Ramadan, dan masih bersama dengan Ibu Siti Rohmadiah dari Kemenak Lampung Tengah. Nah, kalau tadi sudah kita bicarakan soal ghibah, dan sekarang bagaimana dengan fitnah di bulan Ramadan, Ibu? Ya. Pemirsa Dafika TV yang berbahagia, pembahasan kita lanjutkan dengan materi fitnah. Tentang fitnah, Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 217 yang di situ mengatakan, Allah berfirman, al-fitnatu akbaru minal qotal,
bahwa fitnah itu lebih besar dari pembunuhan. Dan di ayat berikutnya, Quran Surat Al-Baqarah ayat 191, al-fitnatu asaddu minal qatl, bahwa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ayat ini jelas Allah mengulangnya itu karena artinya fitnah ini sangat berbahaya. Bagaimana fitnah bisa lebih kejam dari pembunuhan? Kenapa? Seseorang yang dibunuh dia sudah selesai, tetapi ketika difitnah itu bagaimana nama baiknya akan hancur, kemudian reputasinya akan buruk, dan akan mempengaruhi semua sendi aktivitas kehidupannya. Maka fitnah itu salah satu dosa besar yang sangat Allah larang. Kenapa? Karena fitnah ini sangat merugikan orang-orang yang difitnah. Bahkan fitnah ini dosanya tidak akan hilang hanya ketika orang tersebut bertaubat kepada Allah, tetapi ia harus benar-benar minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Dan ketika orang yang difitnah dia tidak meminta, dia memaafkan, baru gugurlah dosa dari fitnah. Dan untuk mengembalikan nama baiknya, nah ini yang seringkali terjadi. Maka seringkali kita saksikan di layar televisi atau di mana ketika orang difitnah dia minta nama baiknya dikembalikan atau klarifikasi secara media cetak ya. Untuk apa? Untuk mengembalikan nama baik karena fitnah tersebut. Ya, itu sebab kenapa ada istilah fitnah lebih kejam dari pembunuhan, karena memang yang bersangkutan masih hidup ya Ibu ya, terus nama baiknya di tengah-tengah masyarakat itu sudah hancur ya. Benar sekali Mas. Jadi fitnah ini bisa orang yang punya karir bisa menghancurkan karirnya, orang baik-baik bisa menjadi buruk di mata orang lain, kemudian keluarganya akan bisa juga terdampak dari fitnah tersebut. Maka di bulan Ramadan ini mari kita sama-sama ketika mendapatkan informasi, apalagi itu yang berkaitan dengan fitnah. Fitnah itu biasanya sesuatu yang nggak enak, nggak baik, dan tidak menyenangkan gitu. Dan biasanya menghancurkan reputasi seseorang. Maka ketika kita mendapatkan kabar tersebut, sebaiknya kita cek and recheck atau klarifikasi, atau kalau dalam bahasa Islam adalah tabayun. Tabayun. Ya. Ini pentingnya tabayun ketika memang ada berita-berita tentang sesuatu yang masih simpang siur ya. Dan kita dilarang untuk menyampaikan ke orang lain atau menyambung lidah ya Ibu ya istilahnya ya. Karena itu tadi bisa menghancurkan nama baik, citra dan juga karir seseorang di tengah-tengah masyarakat ya. Benar. Tapi dalam dunia entertainment atau selebriti mungkin hal itu biasa ya Ibu ya. Maka seringkali kita dengar itu tadi yang saya sampaikan, ketika dia merasa difitnah, dia akan menggugat karena fitnah yang dia anggap ini buruk, menghancurkan reputasinya. Dan ketika minta diklarifikasi melalui media sosial, melalui permohonan maaf dan melalui klarifikasi, sebenarnya itu salah satu untuk memperbaiki fitnah yang tadi sudah terlanjur disampaikan. Nah, baik pemirsa Davika TV, itu tadi tentang menghindari ghibah dan fitnah di bulan suci Ramadan sudah dipertegas oleh Ibu Siti Romadia. Nah, di sesi akhir Ibu bisa diberikan closing statement untuk para pemirsa Davika TV tentang bagaimana menghindari ghibah dan fitnah di bulan suci Ramadan. Pemirsa Davika TV yang berbahagia, di bulan Ramadan ini mari sama-sama kita menghindari hal-hal yang bisa membatalkan puasa, bisa membatalkan saum kita, sehingga puasa kita tidak hanya mendapatkan lapar dan haus saja,
tapi bagaimana puasa kita benar-benar mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah, dengan salah satunya menghindari hibah dan fitnah. Yang mari kita sama-sama introspeksi diri ketika kita sudah pernah menghibah atau memfitnah, mari kita sama-sama mohon ampun kepada Allah dan kita meminta maaf kepada orang yang pernah kita hibah atau pernah kita fitnah. Mungkin itu, Mas. Terima kasih Ibu Siti Romadiah dan pemirsa Dafika TV. Itu tadi tema tentang menghindari gibah dan fitnah di bulan suci Ramadan dan di bulan yang baik ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa belajar untuk bisa menahan diri, untuk bisa lebih berhati-hati dalam berbicara, ya, agar tidak menjadi gibah dan menjadi fitnah, agar puasa kita di bulan suci Ramadan mendapatkan pahala sesuai dengan amal perbuatan yang kita lakukan. Dan sampai di sini terima kasih untuk Ibu Siti Romadiah dari Kemenak Lampung Tengah. Sukses untuk Ibu. Amin. Dan pemirsa Dafika TV, sampai di sini perjalanan indahnya Islam. Sekali lagi, bangga menjadi muslim, bangga menjadi muslimah karena indahnya Islam. Saya Abi Waswardi dan Ibu Siti Romadiah mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.